Belakangan ini ada sebuah revolusi senyap yang sedang terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Dan semuanya itu tertuang dalam satu dokumen kunci, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas apa sih arti peraturan baru ini dan gimana dampaknya ke ruang-ruang kelas di seluruh negeri. Oke, kita langsung aja ke intinya. Di jantung peraturan baru ini, ada 3 prinsip yang kedengarannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. 3 prinsip ini diambil langsung dari pasal 3, yaitu pembelajaran itu harus berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Nah, 3 kata ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Biar gampang, pembahasan kita akan dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu cetak biru besarnya. Terus, kita dalami 3 prinsip intinya. Setelah itu, kita intip gimana guru merancang pelajaran, lalu kita bayangin pengalaman baru di dalam kelas, dan terakhir, kita akan lihat gimana penilaian diubah jadi semacam kerja tim. Baik, kita masuk ke bagian pertama, cetak biru pendidikan baru. Nah, untuk bisa ngerti semua perubahan ini, ada satu istilah kunci yang harus kita pegang erat-erat. Namanya standar proses. Peraturan baru inilah yang secara resmi menggantikan standar proses yang lama dari tahun 2022. Ini nandain adanya pergeseran yang sangat mendasar dalam pendekatan kita terhadap pembelajaran. Jadi, ini bukan sekedar update biasa ya. Ini adalah sebuah perombakan. Jadi, apa sih sebenarnya standar proses itu? Menurut pasal 1, ini adalah kriteria minimal untuk proses pembelajaran. Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak resep dasar yang wajib diikuti setiap sekolah untuk memastikan semua muridnya mencapai standar kompetensi yang kita harapkan. Standar proses ini ditopang oleh 3 pilar utama, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Nah, kita akan bedah satu persatu pilar ini, tapi sebelum itu kita harus paham dulu apa yang jadi jantung filosofisnya, yang jadi roh dari semua perubahan ini. Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Ini dia jantung perubahannya. 3 prinsip inti. Dan perlu diingat, ini bukan cuma sekedar aturan loh, ini adalah sebuah filosofi baru tentang apa itu belajar. Prinsip pertama adalah berkesadaran. Tujuannya apa? Simple, supaya murid nggak lagi jadi peserta pasif di kelas. Coba bayangin, seorang murid itu tahu persis kenapa dia harus belajar aljabar, bukan cuma disuruh apa yang harus dihafal. Nah, itulah esensi berkesadaran. Jadi motivasinya itu muncul dari dalam diri sendiri. Selanjutnya, bermakna. Artinya, pembelajaran itu nggak boleh berhenti di gerbang sekolah. Prinsip ini menuntut ilmu yang didapat di kelas itu harus relevan, harus bisa dipakai di kehidupan nyata, dan bisa nyambungin titik-titik antara satu mata pelajaran dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, menggembirakan. Tapi tunggu dulu, menggembirakan di sini bukan berarti belajar harus selalu kayak main-main ya. Maksudnya, proses belajar itu harus menciptakan suasana yang positif, ngasih tantangan yang pas, nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah, dan pada akhirnya bikin murid jadi makin termotivasi buat terus penasaran. Oke, filosofinya udah dapat kan? Sekarang mari kita lihat gimana prinsip-prinsip tadi diterjemahkan ke dalam pilar pertama, perencanaan. Jadi, gimana sih para guru sekarang merancang sebuah perjalanan belajar buat murid-muridnya? Pasal 4, menyederhanakan proses ini jadi 3 pertanyaan fundamental. Pertama, apa tujuannya? Kedua, gimana cara kita sampai ke sana? Dan ketiga, gimana kita tahu kalau kita sudah sampai di tujuan? Sangat jelas, terarah, dan fokus pada hasil. Dan waktu semua itu ditulis dalam sebuah dokumen, misalnya RPP atau modul ajar, pasal 5 bilang kalau isinya itu minimal cuma perlu 3 komponen ini. Tujuan yang jelas, langkah-langkahnya, dan metode penilaiannya. Udah, sesimpel itu. Nggak perlu lagi dokumen yang tebal dan berbelit-belit. Oke, rencananya sudah dibuat. Sekarang gimana pilar kedua, yaitu pelaksanaan, mengubah suasana di dalam kelas? Yuk kita coba bayangkan pengalaman belajar yang baru ini. Pasal 9 ngasih kita gambaran yang jelas banget soal suasana belajar yang ideal. Katanya kelas itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, tapi juga tetap menantang. Murid didorong buat aktif berpartisipasi dan dikasih ruang untuk berkreasi. Nah, ini jelas banget pergeserannya. Dari yang tadinya berpusat ke guru, jadi berpusat ke murid. Untuk menciptakan suasana seperti itu, peran pendidik juga didefinisikan ulang. Mereka harus bisa memberikan keteladanan lewat perilaku, melakukan pendampingan dengan membimbing murid, dan fasilitasi dengan menyediakan akses ke berbagai sumber belajar. Jadi, guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi lebih kayak seorang arsitek pengalaman belajar.
Kalau dari sisi muridnya gimana? Pasal 10 menggarisbawahi 3 pengalaman belajar inti yang harus mereka dapatkan. Mereka harus memahami konsepnya, lalu mampu mengaplikasikan pengetahuan itu, dan yang paling penting, mereka harus bisa merefleksi alias mengevaluasi proses dan hasil belajar mereka sendiri. Ini membawa kita ke pilar terakhir dan mungkin yang paling transformatif, penilaian. Siap-siap ya, karena ini bukan lagi cuma sekedar ngomongin ujian dan rapor, ini adalah tentang penilaian sebagai sebuah kerja tim. Titik awalnya sangat kuat. Pasal 15 ayat 4 bilang kalau penilaian proses pembelajaran itu justru dimulai dari dalam, yaitu lewat refleksi diri sang pendidik sendiri. Jadi sebelum menilai orang lain, guru harus bercermin dulu dan menilai proses pengajaran mereka. Nah, ini dia yang benar-benar baru. Pasal 16 memperluas lingkar penilaiannya. Proses pembelajaran itu nggak hanya dinilai oleh guru itu sendiri, tapi juga bisa melibatkan sesama pendidik, kepala sekolah, dan bahkan, ini kuncinya, murid itu sendiri. Dan setiap peran ini punya tujuan yang jelas. Sesama guru itu untuk membangun budaya saling belajar, kepala sekolah untuk ngasih umpan balik yang membangun, dan yang terpenting, pelibatan murid itu tujuannya untuk menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab mereka atas proses belajar itu sendiri. Jadi, apa gambaran besarnya? Peraturan baru ini secara fundamental menggeser paradigma pendidikan di Indonesia. Dari yang tadinya bersifat satu arah dan terpusat pada hasil, sekarang menjadi sebuah ekosistem pembelajaran yang jauh lebih dinamis, reflektif, dan kolaboratif untuk semua pihak. Ini semua tentu meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau murid tidak lagi hanya jadi objek penilaian, tapi menjadi mitra aktif dalam prosesnya, dan guru secara rutin berefleksi bersama rekan-rekannya, menurut Anda gimana ini akan membentuk kembali wajah dan masa depan pembelajaran di Indonesia?